Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Wika Kusumajati dengan nomor induk mahasiswa 20.100.13 Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas agripreneurship tentang urban farming. Urban farming merupakan pemanfaatan lahan terbuka untuk praktik budidaya, pemrosesan, dan distribusi bahan pangan di wilayah kota yang dapat melibatkan peternakan, budidaya perairan, wanatani, dan hortikultura. Sehingga, apabila pertanian pada umumnya terjadi di pedesaan, dengan adanya urban farming memungkinkan pertanian di wilayah perkotaan, yaitu di area pemukiman penduduk. Dengan adanya urban farming dapat membantu masyarakat kota menghasilkan bahan pangan sendiri, sehingga dapat membantu mempersingkat waktu distribusi hasil pertanian. Urban farming biasanya dilakukan dengan menanam tanaman yang sering dikonsumsi seperti sayur-sayuran, jamur, buah-buahan, umbi-umbian, tanaman obat, ataupun tanaman hias. Urban farming pun juga bisa diaplikasikan ke dalam bentuk beternak hewan seperti unggas, kelinci, kambing, domba, sapi, hingga ikan. Kemudian yaitu manfaat urban farming dari segi kesehatan. Panen hasil urban farming juga bisa dikonsumsi sendiri untuk memenuhi kebutuhan sayur dan buah sehari-hari. Proses yang dilakukan dalam penanaman tumbuhan dilakukan sendiri dari mulai pembibitan hingga masa panen. Dalam hal ini, bisa mengontrol penggunaan pestisida hingga pupuk yang digunakan. Untuk menghasilkan produk pangan yang lebih sehat, dapat menghindari penggunaan produk kimia yang berbahaya. Selanjutnya yaitu sebagai sumber pendapatan. Cara ini bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan dengan cara menjual hasil panen dari produk pangan yang didapatkan. Peminat sayuran organik sendiri cukup tinggi, sehingga tidak akan menyulitkan untuk mencari pasaran guna menjual hasil panen. Kemudian, menjaga ketahanan pangan. Ketahanan pangan masyarakat kota juga lebih kuat tanpa harus mencari pasokan dari daerah lain dengan urban farming. Untuk membuat masyarakat kota sadar akan banyaknya manfaat yang bisa didapatkan, maka diperlukan andil dari pihak pemerintah kota. Dalam hal ini, tidak ada salahnya pemerintah menyediakan regulasi khusus guna mendukung penerapan urban farming. Selanjutnya yaitu penghijauan lingkungan. Meningkatkan polusi di kota besar memberi dampak yang buruk bagi kesehatan. Salah satu solusi untuk menghadapi polusi adalah dengan melakukan penghijauan dengan metode urban farming. Urban farming berguna untuk mengurangi polusi di lingkungan hingga membuat lingkungan menjadi lebih asri. Alhasil, lingkungan menjadi lebih sehat dan nyaman untuk ditinggali. Semakin banyak masyarakat kota yang tertarik menjalankan kegiatan urban farming, maka semakin hijau dan sehat pula lingkungannya. Selanjutnya yaitu kegiatan urban farming bisa melakukan kerjasama antar tetangga atau mereka yang berada di lingkungan yang sama. Hal ini akan menciptakan terjadinya budaya gotong royong dan lingkungan masyarakat kota yang terkenal dengan sifat individualnya. Kemudian, bagus untuk kesehatan fisik. Dengan melakukan kegiatan urban farming, tubuh juga akan tetap bugar karena membuat kita lebih aktif saat berada di rumah. Kegiatan ini membuat penggunaan keterampilan motorik meningkat, bagus untuk daya tahan tubuh, hingga meningkatkan kekuatan tubuh. Kegiatan yang dilakukan seperti menyiram atau melakukan penanaman bibit juga bagus untuk melatih pergerakan otot.
Selanjutnya yaitu meningkatkan kesehatan mental. Merawat tanaman juga menjadi cara yang bagus untuk bersantai serta menjauhkan diri dari rutinitas harian. Dengan demikian, dapat dijadikan kegiatan urban farming untuk membantu mengurangi gejala kecemasan atau depresi. Selanjutnya yaitu keuntungan urban farming. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Di wilayah padat penduduk, urban farming menjadi strategi tepat dalam upaya membantu rumah tangga ekonomi yang lemah dalam memperbaiki keamanan pangan serta konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Produk urban farming dinilai lebih segar dan bergizi dengan harga yang kompetitif karena tidak melalui proses pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian yang memakan waktu berhari-hari. Selanjutnya yaitu menciptakan lapangan kerja. Urban farming tidak hanya sekedar tren gaya hidup perkotaan, tetapi juga dapat menjadi peluang bisnis, menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan untuk masyarakat yang hidup di perkotaan. Selanjutnya yaitu meningkatkan konsumsi sayur dan buah. Urban farming membuat masyarakat sekitar untuk lebih sering mengkonsumsi buah dan sayuran segar karena bisa diakses dengan mudah dan cepat. Kemudian, baik untuk kesehatan tubuh dan mental. Urban farming membantu kita untuk kembali terhubung dengan alam. Kegiatan ini dapat menurunkan tingkat stres serta menjaga kesehatan mental secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan yang sehat. Urban farming juga merupakan wujud upaya merevitalisasi lingkungan, menciptakan lahan hijau, mengurangi panas dan polusi udara, serta menurunkan risiko banjir dan tanah longsor. Selanjutnya yaitu hal yang perlu dilakukan untuk merealisasikan urban farming. Yang pertama yaitu wadah tanaman. Untuk wadah sebagai media di tanah langsung atau penggunaan wadah berupa pot, botol, ember bekas, dan mobil bekas atau media penampung lainnya. Selanjutnya yaitu media penanaman. Media penanaman dapat menggunakan tanah kebun sebagai media penanam, atau juga bisa mengganti tanah kebun dengan benda-benda substrat seperti kulit kacang, sabut kelapa, sekam padi, atau tanah bila substrat juga tidak tersedia. Kita bisa menggunakan air yang dicampur dengan larutan pupuk. Selanjutnya yaitu pengairan. Untuk pengairan atau irigasi dapat memanfaatkan air hujan atau air sisa yang masih layak. Air yang diperlukan untuk menyiram tanaman relatif sedikit. Untuk tanaman seluas 1 meter persegi hanya membutuhkan kurang dari 3 liter air per hari. Selanjutnya yaitu tanaman. Untuk tanaman bisa menanam berbagai sayuran tiap saji seperti kol, selada, mentimun, tomat, dan bawang. Sebagai variasi, coba tanam pula tanaman herbal seperti kunyit, jahe, dan lengkuas. Selanjutnya yaitu kelebihan urban farming. Yang pertama yaitu hemat biaya. Urban farming atau pertanian perkotaan tidak membutuhkan lahan luas. Metode ini bisa diterapkan di lahan sempit di perkotaan sehingga tidak membutuhkan modal besar. Ini berbeda dengan pertanian konvensional yang memerlukan lahan luas sehingga juga membutuhkan modal yang besar. Selanjutnya yaitu ramah lingkungan. Urban farming atau pertanian perkotaan dikenal lebih ramah lingkungan karena dapat menggunakan sampah rumah tangga, misalnya dengan memanfaatkan barang bekas seperti kaleng, pipa bekas, ember plastik yang tidak terpakai sebagai wadah atau pot saat bercocok tanam. Selain itu, sampah dapur dan sampah perkarangan juga dapat dimanfaatkan dengan diolah menjadi pupuk organik. Ini menjadi keunggulan ekologis dari urban farming dibandingkan pertanian konvensional. Selanjutnya yaitu dapat menambah estetika. Selain sumber pangan, tanaman yang ditanam dengan metode urban farming juga dapat berfungsi untuk mempercantik pekarangan rumah. Ini tidak lepas dari kerapian dalam penata tanaman.
Selanjutnya yaitu menghasilkan produk yang sehat. Hasil produksi urban farming lebih sehat karena minim dalam penggunaan bahan kimia. Minimnya penggunaan bahan kimia karena ukuran media yang digunakan tidak terlalu besar dan luasan lahan yang relatif sempit, sehingga penggunaan bahan kimia menjadi lebih sedikit. Berbeda dengan pertanian konvensional yang luas, sehingga secara intensif menggunakan bahan kimia untuk perawatan tanaman. Selanjutnya yaitu kekurangan urban farming. Yang pertama yaitu meningkatkan terjadinya pemborosan energi terutama air hingga peningkatan polusi suara dan juga udara. Yang kedua yaitu menyebabkan perkembangannya spesies nyamuk yang berpotensi menyebabkan penyakit, terutama malaria jika lalai dalam melakukan perawatannya. Yang ketiga yaitu, jika keterampilan belum memadai, kegiatan urban farming yang gagal menyebabkan Anda rugi modal hingga tenaga. Populasi penduduk di Indonesia pada daerah perkotaan cenderung meningkat sehingga mempengaruhi komoditas pangan, terutama sayur-sayuran dan buah-buahan, yang pada umumnya produk pertanian dihasilkan di daerah pedesaan, namun saat ini lahan pedesaan semakin sempit. Maka dari itu, perlunya perkembangan teknologi pertanian yang tidak memerlukan lahan yang luas, namun memiliki produktivitas yang tinggi. Contohnya, budidaya yang menggunakan air atau hidroponik. Dengan sistem hidroponik dapat menjadikan tanaman bebas hama, hasil lebih banyak, dapat dipanen kapan saja, dan bebas pestisida. Demikian tadi presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.